Malam ini keadaan di Ketapang pelabuhan, semua mobil travel disuruh putar balik dikarenakan tidak ada surat vaksin. Jadi untuk semua yang mau keluar masuk Bali diwajibkan mempunyai surat vaksin. Malam ini sudah saya coba, cuma membawa surat antigen dan ternyata disuruh putar balik. Jadi untuk selanjutnya semua wajib menggunakan surat vaksin dan antigen. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Farid Ramadhana. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat semua ya. Gak ada yang terkena virus corona ataupun penyakit lainnya, amin. Oke teman-teman, saya mau ngejelasin gimana caranya masuk Bali dari jalur darat ataupun jalur udara ya teman-teman. Syaratnya itu apa aja yang terbaru. Mohon maaf kalau aku baru ngupload sekarang nih, karena belakangan ini banyak banget urusan yang aku harus selesaikan gitu. Jadi mohon maaf ya sekali lagi, dan lanjut aja. Jadi teman-teman kayaknya udah tahu ya, berlaku 3 Juli sampai 20 Juli itu diberlakukannya PPKM darurat Jawa Bali nih teman-teman. Jadi syarat keluar masuk Bali itu langsung berubah total ya. Seperti yang teman-teman dengar tadi di awal, Bapak tadi bilang kan nggak bisa masuk Bali dari Pelabuhan Ketapang dikarenakan dia kurang ini ya, satu dokumen, yaitu sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Nah ini syarat baru ya teman-teman. Kalau kalian lihat di layar ini, bisa kalian lihat ini saya dapat sumber dari langsung Kementerian Perhubungan ya teman-teman. Jadi kalau mau masuk Bali via jalur darat itu ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi ya sama teman-teman tuh. Yang pertama itu khususnya Jawa Bali ya teman-teman. Keluar masuk Jawa Bali ini, yang pertama itu minimal vaksin minimal 1 dosis pertama. Kalaupun teman-teman udah dapat dosis kedua itu lebih bagus lagi ya, itu karena sudah selesai vaksinnya. Terus minimal rapid tes antigen ataupun swab PCR itu udah diwajibkan sekali untuk masuk ke Bali jalur darat ya teman-teman. Kalau enggak nanti kalian bakalan seperti di video pertama tadi, bakalan ditolak dan disuruh putar balik gitu. Nah untuk jangka waktu PCR-nya itu bisa berlaku 2 kali 24 jam atau bisa dibilang 2 hari ya. Dan untuk antigen itu 1 kali 24 jam, dan itu berubah lagi ya teman-teman ya. Sebelumnya kan 2 kali 24 jam untuk yang antigen, sekarang 1 kali 24 jam. Pemerintah memperketat kembali untuk keluar masuk Bali ya teman-teman. Dan teman-teman di sini ada aturan khusus untuk kendaraan barang ataupun logistik, pengemudi dan pembantu pengemudi atau alias kernet. Untuk keluar masuk Jawa Bali itu nggak wajib untuk memberikan vaksin ini ya, sertifikat dosis pertama ataupun dosis kedua gitu, nggak diperlukan. Tapi wajib membawa surat keterangan hasil negatif swab PCR ataupun antigen. Nah kalau yang swab PCR tetap sama, berlaku maksimal 2 kali 24 jam dan antigen 1 kali 24 jam. Itu untuk yang logistik ya teman-teman. Oke, jadi syarat-syarat ini ketentuannya itu dibuat dari surat edaran Satgas COVID-19 nomor 14 tahun 2021 ya teman-teman, dan surat edaran Menteri Perhubungan RI juga nomor 43 tahun 2021 pada tanggal 5 sampai dengan 20 Juli nih diberlakukan penyeberangan syarat-syarat seperti itu. Nah perubahan yang terbaru lagi selain yang tadi, yang paling menohok adalah pada periode ini genostes itu tidak diberlakukan. Sekali lagi tidak diberlakukan ya teman-teman. Jadi minimal itu swab PCR ataupun rapid test antigen ya teman-teman. Dan juga rapid test antigen ataupun PCR-nya itu suratnya itu harus ada barcode-nya ya, itu wajib. Jadi teman-teman harus memastikan bagi yang mau tes
PCR atau antigen, di kliniknya itu tanya dulu, nanti suratnya itu ada barcode-nya apa enggak. Kalau enggak bakalan ditolak juga ya. Sejauh ini aku juga masih belum dapat klinik mana aja yang punya barcode dan murah gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah melalui proses ini bisa berbagi pengalaman di kolom komentar biar teman yang lain bisa tahu cara nyebrang Bali ataupun keluar Bali itu kayak gimana ya. Nah, ada info penting lagi selain itu. Nih, bisa kalian lihat di lingkaran ini. Itu bisa kalian baca juga ya syarat-syarat pada saat check-in di pelabuhan gitu kan. Harus 2 jam sebelum jadwal masuk pelabuhan. Penumpang wajib menunjukkan e-tiket pada saat proses di check-in pelabuhan. Tuh, tiket akan hangus expired bila penumpang tiba di pelabuhan melewati jadwal masuk pelabuhan. Nama penumpang harus sesuai dengan KTP ataupun STNK dan lain-lain. Semua nama penumpang di dalam kendaraan wajib didaftarkan saat proses reservasi tiket. Dan kalau teman-teman yang masih pengen nanya soal peraturan persyaratan penyeberangan, kalian juga bisa lihat di link ini ya, di lingkaran ini. Bisa dicek aja informasi terkininya ataupun mungkin penjelasanku kurang jelas, kalian bisa cek di situ ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih bingung ataupun masih ingin bertanya, bisa langsung ditulis kolom komentar mengenai persyaratan penyeberangan ataupun jalur darat ya, masuk atau keluar Bali. Mungkin saya bisa bantu jawab. Oke, kita lanjut ke jalur udara nih yang via bandara. Saya juga dapat dari sumber yang sama. Nih, transportasi udara itu yang pertama kita wajib mengisi EHAC. Itu udah lama ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya cara masuk jalur udara kayak gimana. Di situ juga ada link EHAC aplikasinya. Untuk masuk Jawa Bali itu diwajibkan vaksin sertifikat ya, minimal dosis 1 ataupun dosis kedua itu lebih bagus. Dan wajib swab PCR. Itu untuk 2 kali 24 jam maksimal ya berlakunya. Nah, untuk khusus yang Jawa Bali itu di sini tuh nggak ditulisin teman-teman. Rapid test antigennya itu nggak berlaku ya. Sama dengan genos test juga itu nggak berlaku untuk masuk Jawa Bali di mulai tanggal 5 sampai tanggal 20 Juli ini. Gitu teman-teman. Jadi wajib pakai swab PCR ya. Tapi untuk selain Jawa dan Bali itu bisa ya swab rapid test antigen, sorry. Dan sertifikat vaksin juga nggak diperluin selain Jawa Bali nih. Dan ada beberapa catatan yang mungkin teman-teman harus tahu nih. Yang pertama itu kartu vaksin dikecualikan bagi orang yang belum atau tidak menerima vaksin karena alasan medis dengan keterangan dari dokter spesialis. Nah, itu kalau ada keterangan dari dokter spesialis itu nggak diwajibin. Ada penyakit khusus apa, penyakit dalam apa gitu contohnya. Yang kedua itu setiap pelaku perjalanan di bawah 18 tahun wajib menunjukkan kartu vaksin dan surat hasil negatif rapid test atau swab test PCR 2 kali 24 jam dan rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam. Itu tuh catatan penting. Dan ini rekapan syarat penumpang pesawat udara ya, tujuan Bali. Yang pertama itu wajib menunjukkan surat keterangan swab PCR paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang kedua itu calon penumpang wajib menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian swab PCR itu ya. Surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan barcode atau QR code. Nah, itu dah yang challenge-nya juga ya, kalian harus memastikan di setiap klinik yang kalian mau tuju ataupun ke rumah sakit yang kalian tuju ya. Tanyain dulu tuh sebelum tes. Nomor 3 itu calon penumpang diwajibkan untuk mengisi kartu kewaspadaan kesehatan secara online melalui aplikasi EHC seperti biasa. Dan yang keempat, usia di bawah 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan rapid test PCR ataupun antigen.
ataupun Genos 19 sebagai persyaratan perjalanan. Jadi gitu ya teman-teman, kesimpulannya ini perubahan sangat drastis dikarenakan lonjakan penularan COVID di Indonesia itu sangat pesat sekali ya, gila-gilaan. Makanya pemerintah memberlakukan pengetatan seperti ini ya, sangat ekstra ketat. Dan kita pun sedih banget yang tinggal di Bali, karena kita sudah sangat bahagia mendengar kabar bulan Juli akan dibuka bandara internasional, tetapi dikarenakan lonjakan COVID yang sangat drastis akhirnya nggak jadi buka, dan pariwisata semua di Bali, seluruh Bali itu tutup teman-teman. Sekali lagi, semua wisata di Bali tutup. Jadi teman-teman yang mau jalan-jalan ke Bali lebih baik ditunda dulu, karena kesini pun mau ngapain, karena semuanya ditutup dan teman-teman bakalan di razia ya nanti kalau misalkan maksa untuk masuk ke tempat wisata tersebut yang ditutup gitu. Karena di sini pecalang dan Satpol PP-nya itu sangat tegas ya teman-teman. Oke, ini salah satu contohnya saja, Pantai Melasti nih teman-teman, nih bisa kalian lihat. Ini sudah diberlakukan tutup ya, dan tidak buka sampai tanggal 20. Itu serentak tempat wisata seluruh Bali ya teman-teman, mau pantai mau mana kayak semua tutup. Jadi di sini sepi lagi, seperti kota mati lagi ya teman-teman. Ya saya berharap sih semoga semuanya kembali pulih lah, udah capek begini. Dan bagian pariwisata benar-benar sudah mati teman-teman, bisa kalian lihat ini di jalan seperti kota mati ya, di daerah Denpasar ini bisa kalian lihat. Padahal biasanya ini jalanan ramai loh, jalanan ini dekat Pasar Badung. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi saya mau ngucapin banyak-banyak berterima kasih, dan jaga kesehatan selalu ya, supaya bisa ngikutin channel Farid Ramadhana. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye.